Halo teman-teman, balik lagi sama gue Gilang. Gue mau bikin vlog lagi buat nanggepin video gue yang kemarin yang gue udah upload. Sebenarnya kan gue bilang gue mau bikin vlog mungkin seminggu sekali aja ya untuk diupload, cuman karena ada beberapa orang yang minta untuk upload lagi dan ada beberapa yang mau gue klarifikasiin, jadinya gue bikin vlog baru lagi. Nah, jadi teman-teman, ceritanya di rumah gue nih lagi sore hari terus agak mendung sih. Nah, gue mau kasih tahu kalau misalkan punya anjing betina di rumah, itu pasti ada aja anjing jantan yang nungguin depan rumah mau ngajak jalan atau gimana gitu ya kan. Yang jelas anjing gue si Kuki itu lagi mens, jadinya dia bolak-balik nungguin, padahal si Kuki gue masukin kandang loh. Nih, gue kasih lihat ya, tuh anjingnya tuh. Gue zoom nih. Ini namanya Skippy, anjing tetangga gua. Dia itu rumahnya ada lubangnya gitu, jadi anjingnya bisa keluar, bisa lepas. Ini anjing jantan, tapi sih kayaknya udah agak tua. Skippy, namanya Skippy. Kalau jenisnya sih kayaknya ini jenis mix gitulah, karena nggak ini, cuman dia agak pendek gitu modelnya. Nah, jadi kalau di rumah gua ini ada banyak tetangga merah anjing. Tetangga gue yang di sana dia punya corgi, gendut banget corginya. Terus tetangga gue yang ini punya anjing kecil poodle, pom, shih tzu ya, kalau nggak salah ya. Ada 3 anjing juga. Nah, kalau tetangga gue yang ini punya kucing banyak banget nih, sampai kelihatan nih di atas. Kandang kucing banyak banget. Sama tetangga gue yang sebelah juga kucing. Tetangga yang di sana dia punya anjing golden. Yang di sana rumah bokap gua, bokap gua merah anjing mini pincer. Ya, dan seberang bokap gua itu ada 3 anjing juga. Ya, jadi kalau misalkan pagi-pagi tuh pasti di rumah gue itu sekitar jam 9 itu ada juga tetangga dari blok lain tuh datang bawa jalan-jalan anjingnya, itu pasti ngelewatin komplek gua. Karena kan komplek gua ada anjing, dia mungkin dia ngajak jalan-jalan sengaja ngelewatin komplek biar apa ya? Biar berisik sih kalau gue bilang. Jadi anjing-anjing yang lain itu pada ngegonggongin anjing yang lewat itu gitu. Tapi kalau pagi itu gonggong anjing tuh banyak, termasuk anjing gue sendiri ya, si Kuki ya. Karena Kuki tuh kalau ada orang nggak dikenal atau apa depan rumah tuh pasti dia ngegonggongin gitu. Cuman sih ya udah depan rumah aja, kalau udah lewat udah selesai gonggongannya gitu. Nggak yang bias dari jauh banget langsung ngegonggong atau gimana, enggak. Jadi ya itulah, memang ada yang anjing tuh yang dia punya karakter itu kayak anjing penjaga gitu. Lebih bagus sih udah dilatih dari kecil gitu. Dulu piara dari kecil, terus waktu gedenya itu lo ajarin gitu. Jadi dia benar-benar kenal sama member rumahnya. Oh ya, gue bakal ngevlog juga bareng sama anjing gue juga sih. Gue bawa siapa ya kira-kira ya, buat nemenin ngobrol bareng. Mimi kali ya, gue bawa Mimi ya, sebentar ya. Halo teman-teman. Ya, gue tadinya mau bawa Mimi, nggak taunya dia bener-bener takut kamera. Sampai pas gue kasih lihat kamera dia kabur gitu, nggak mau balik lagi sama gue. Jadi gue kasih Oreo aja deh. Tuh, Oreo. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol ya. Ini sih video yang gue bikin lebih ke lanjutan dari video pertama gue sih, bukan video versi kedua atau gimana. Karena ada beberapa yang mau gue jawab dari teman-teman gue dari video pertama gue yang kemarin gue upload itu. Salah satunya sih ini sih, gue disitu kan main sama anak gue. Anak gue agak kasar gitu mainnya, tapi sebenarnya setiap dia salah pegang atau gimana, bukan kasar, memang namanya juga anak kecil kan, dia taunya seperti itu. Dia nganggapnya si anjing kecil ini boneka biasanya, dia masih berpikir gitu, jadi agak kasar pegangnya. Jadi gue minta maaf kalau misalkan anak gue terlalu kasar, tapi tetap kalau dia kasar tuh gue selalu larang, kasih tahu jangan gitu. Terus gue langsung tangkap juga doginya, jadi dia nggak kesakitan banget gitu. Nah, kalau misalkan di rumah juga sih nggak gue biarin main gitu aja, dilepas. Mungkin gue lepas gitu main sama anak gue, cuman ya sebentar, sekitar 5 menit, habis itu gue masukin kandang lagi gitu. Jadi nggak bener-bener anak gue sama Oreo atau
Anjing-anjing gue lainnya itu langsung interaksi, kecuali si Mimi, karena Mimi itu gue lepas di rumah dia memang bolak-balik aja muter-muter di rumah. Cuma Mimi itu udah dewasa kan, jadinya dia nggak kayak gimana ya, kalau anjing tuh kalau udah umurnya tua itu sama anak sama orang ya yang masih kecil itu kayak bener-bener ada perbedaan umur gitu. Dan setahu gua katanya sih kalau anjing itu misalkan umurnya itu setahun itu dikali 7 dibilangnya, jadi dia kayak umur 7 tahun gitulah. Nah ini 4 dikali 7 si Mimi. Nah jadinya si Mimi itu ya sekitar ya umur 20-an tahun gitulah kalau di orang gitu. Tapi ya entah itu penelitian atau gimana atau pendapat atau gimana, tapi ada tuh yang ngomong yang mengungkap seperti kayak gitu. Nah terus ada juga yang minta lebih banyakin konten bareng anak gua dengan si Oreo. Ya gue sih nanti bakal bikin juga mungkin ya 5 video sekali main lagi sama anak gua dan sama Oreo. Ya bukan gue bikin konten gimana sih, gue anak gue nggak, maksud gue ini kan lagi vlog from home temanya kan, kontennya kan, jadinya apa yang ada di rumah ya bener-bener gue tampilkan gitu, gue ikut rekam gitu. Jadinya gue nggak setting gimana ngalir aja gitu sih. Terus ada lagi sih paling klarifikasi lainnya kenapa si Ruby itu kelihatan kurus gitu, ada juga yang nanya kan. Nah itu gue jawabnya gini, karena dia itu habis melahirkan, jadi kemarin itu dia gemuk banget gitu kan, terus dia nyusuin, jadi dia bener-bener, dan dia nyusuin 5 anak gitu. Gue tuh kalau misalkan itu nggak ngeganggu, maksudnya kalau dia memang harusnya menyusui, gue kasih untuk menyusui gitu. Jadi memang waktunya anak-anak ini deket sama ibunya itu bener-bener deket. Tapi kalau udah tumbuh gigi, nih lihatnya nih giginya ya, coba. Nah ini giginya nih, kalau kita pegang sih nggak begitu tajam tuh ya, nih giginya ya. Tapi kalau buat indukan, terus dia menyusui gitu, itu dia bakal teriak-teriak karena tajam tuh, pasti kerasa. Jadi kalau udah kayak gitu biasanya itu gue harus udah pisahin gitu antara indukan dengan anaknya. Jadi dia itu sebenarnya gue lagi gemukin juga berapa, justru malah lebih parah waktu dia lahiran tuh, kurusnya tuh lebih parah gitu. Dan ini udah lagi tahap-tahap gue gemukin gitu. Nah soal makanan anjing ya, kalau gue di rumah dog food gue kasih buat dogi-dogi kecil nih gitu, dogi-dogi kecil itu gue kasih dog food. Tapi kalau misalkan anjing-anjing gue yang besar itu biasanya dikasih nasi sama kaldu. Jadi ada kaldu sapi atau kaldu ayam gitu, itu dikasih sama barengan sama nasi. Itu bikin anjing tuh jadi cepet gemuk dengan kaldu. Yang bisa dilihat si Kiki itu dia makannya tuh kaldu gitu ya, tebel gitu badannya. Untuk makanan sih gue di rumah itu ya, tapi sering juga gue kasih dog food. Si ini apalagi nih, dia makannya dog food, si Bernard juga dog food gitu. Kadang kalau nggak ada makanan sih ya yang ada di rumah juga bisa ya kaldu atau apa gitu, asalkan nggak dikasih bumbu-bumbu terlalu gimana gitu. Intinya sih kalau kalian piara anjing jangan sampai tuh membuat kalian tuh jadi terbeban gitu tuh, ya sesuai dengan apa yang ada hari ini gitu. Lagi cukupnya beli dog food ya dog food, lagi nggak bisa beli dog food atau gimana, saya kasih yang ada di rumah gitu. Jadi ya mengikutilah. Jadi jangan memaksakan. Kalau memelihara anjing kalian mengalahkan kepentingan yang lebih penting demi sesuatu yang kalian sayangin lah, dalam bentuk apapun gitu. Jadinya gak mubazir lah, menurut gue sih gitu aja. Lebih ke apa ya, bukan hal yang pemborosan gitu. Nah gue juga ada cerita gimana gue itu bisa pelihara atau seneng dengan anjing. Ya oke teman-teman, gue lanjut ya ceritanya ya. Jadi pertama kali gue piara anjing itu waktu gue SMP kelas 3 atau 2 atau 3 gitu, 3 SMP. Jadi pertama kali itu gue nggak miara anjing ras atau gimana, karena gue bukan yang punya uang banget lah untuk beli anjing ras. Dulu mahal banget bener-bener anjing ras itu di zaman itu ya. Sempet nggak berapa lama gue piara anjing ras juga sih. Tapi pertama kali banget itu gue piara anjing itu gue sama pacar gue yang sekarang udah jadi bini gue itu beli anjing di Latu Harhari. Nah itu gue beli anjing di situ. Itu pertama kali gue kesana, gue lihat wah itu anak anjing banyak banget.
namanya juga ada apa ya, dibilangnya American Boomer, ada yang bilang Beagle, ada yang bilang oh ini Pom. Gue ini nggak tahu banget tentang, waktu itu gue nggak tahu tentang anjing ras. Kenapa Oreo itu tuh, lihat ya. Gue jadi nggak tahu banget tentang anjing ras waktu itu. Yang penting gue waktu itu pikirannya gue piara anjing, dan gue nggak tahu ukuran anjing kecil dan besar waktu itu. Terus gue beli waktu itu pertama kali anjing jantan, dibilangnya American Boomer. Begitu gue piara, nggak taunya dia itu anjing besar dan bulunya itu, jadi anjing itu bisa shading ya, belum tentu kecilnya warnanya lebih dominan putih gitu misalkan, nggak taunya gedenya jadi coklat dan ada kehitaman gitu. Jadi anjing tuh bisa kayak gitu, bisa berubah. Waktu itu pas piara nggak taunya dia jadi anjing besar gitu, bukan besar sih, sedang lah, seukuran tinggi gitu. Cuman dia jadi, wah pokoknya jadi anjing sangar lah yang tadinya imut-imut. Habis itu gue akhirnya ngelihat dia anjingnya apa jadi kayak gitu, gue beli lagi anjing betina. Anjing pertama gue inget banget namanya Louis. Terus anjing kedua gue betina, gue beli lagi di Latuhar Hari, gue kasih nama Poli. Itu dua-duanya gue piara tuh sekitar 2 tahun. Tapi ya itu karena gue waktu itu tinggal sama orang tua ya. Gue piara anjing tuh kayak piara ayam. Jarang gue kasih makan, yang ngasih makan bokap gue, yang bersihin gue juga jarang gitu. Namanya juga anak SMP kan, gue masih geli banget ngeliat kotoran Pandogi gitu kan. Jadinya ya gue waktu itu akhirnya sama bokap gue dikasih orang ya, bilangnya sih dikasih orang, tau-taunya sore udah nggak ada gitu, anjingnya dikasih orang gitu. Oh ya udah, nah di situ gue sempet sedih tuh. Halo teman-teman, hari tadi di tengah-tengah ngobrol, nggak taunya si Oreo mau kencing, jadinya aku taruh balkon. Tuh. Oreo. Dia nggak bisa lihat kalau gue ada di sebelah sini. Ini gue lanjut cerita juga ya. Gue ngerasa kayak sepi banget lah di rumah. Kan gue tuh kalau sama Dogi itu ada ya kayak ikatan gitu lah. Macam gue waktu itu nganggapnya tuh kayak hal yang gue sayang gitu. Nah itu si Oreo pengen kesini lagi. Gue ambil dulu ya. Come Oreo. Hei, mau kemana? Sini. Ya lanjut lagi kita ngobrol bareng ya. Setelah itu akhirnya nggak berapa lama, gue baru tahu ras anjing gitu. Ya, baru tahu satu ras anjing yang gue tahu waktu itu ada mini Pomeranian. Dulu sempet gue punya mini Pomeranian. Waktu zamannya itu gue cari anjing itu lewat Kaskus. Ya aduh sakit, jangan gigit. Gue lewat Kaskus, jadi dulu tuh gue beli mini Pomeranian itu ada sertifikat, itu harganya 2,5 juta. Itu gue piara waktu dari umur dia itu 4 bulan apa 3 bulan, jadi di umur 3 bulan lah gue piara. Itu gue kasih nama Cici, dan itu anjing yang pertama gue pelihara sampai dia meninggal. Kayaknya itu umurnya gue lupa persisnya sih, mungkin 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun gitu. Dia sakit, dia sampai muntah-muntah darah gitu tiba-tiba. Nah, itu sedih banget deh. Itu waktu dia mau meninggalnya itu dia masih jalan loh, jalan ketemu gua, bener-bener jalan kayak pelan-pelan gitu ketemu gua, napasnya udah pelan-pelan. Terus gua waktu itu nggak tahu kalau dia mau gimana gitu kan, udah sempet gue bawa juga ke dokter atau gimana ya. Jadi pokoknya intinya pas lagi itu dia sakit, terus habis itu sebelum dia meninggal dia masih jalan pelan-pelan ketemu gue. Nggak lama gue tinggal pergi sebentar, balik dia udah meninggal gitu, udah ada di kardus. Gue lihatnya ditaruh di kardus. Nah itu juga pokoknya itu anjing pertama gue yang gue piara sampai dia meninggal gitu. Terus dari situ gue itu udah sempet karena gini, gue sempet jual beli anjing juga gitu kan. Waktu itu gue pikir wah ini bisa jadi usaha nih. Di saat gue SMP SMA itu gue sempet jual beli anjing juga. Tapi ya itu gue beli misalkan gue beli Beagle gitu, terus gue piara
2 bulan sambil gue iklanin gitu, sambil gue ajarin gitu. Tapi itu di Beagle gue juga gue pilih juga, oh yang bagus lucu atau gimana gitu. Terus sambil gue jual juga. Ada juga teman gue yang tahu tuh gimana gue pernah dapet Beagle, taunya Beagle-nya tuh berisik banget. Jadi dia kayak apa, kayak anjing, kalau gue bilangnya sih kayak anjing stres gitulah. Jadi nggak ada apa-apa dia gonggong, dilepas mau kabur terus wah pokoknya apa gue sampai bingung deh. Itu umurnya gue beli waktu itu ngomong 9 bulan apa 1 tahun gitu, tapi sifatnya bener-bener aduh ampun deh. Itu temen gue sampai pokoknya dikerjain lah sama dia gitu. Nah temen gue kalau nonton ini nih dia tahu lah ceritanya. Jadi sampai gimana waktu itu, sampai bokap gue marah. Itu anjingnya sampai mau digebuk sapu di dalam WC gitu. Jadinya anjingnya di dalam kandang. Jadi kandang tuh taruh di WC karena dia berisik banget di luar. Jadi kandang ditaruh di WC terus dia nggak mau diam, anjingnya berisik. Wah bener-bener teriak-teriak gitu. Pokoknya Beagle itu yang gue tahu ternyata dia suara gonggongnya itu gede ternyata. Walaupun dia anjing sedang, gede deh gonggongnya. Terus gue sempat piara juga Rottweiler gue piara waktu itu umur 6 bulan. Sebenarnya jadi kayak titipan sih. Jadi Rottweiler katanya mau dijual ke K9 gitu. Jadi gue rawat sebentar, gue piara sampai jadi badannya tau-tau jadi keker gede tinggi gitu. Nah itu baru habis itu gue kasih lagi gue balikin gitu karena gue nggak kuat peliharanya Rottweiler. Gue bukan tipe yang jadi lebih ke owner yang suka anjing yang santai aja lah dipiaranya gitu, nggak terlalu mencekam dan jadi cinta damai ya, itu aja lah bahasanya. Gue lebih suka cinta damai gitu karena di lingkungan kita kan bertetangga gitu, kadang berisik-berisiknya anjing juga kan ganggu gitu. Sebenarnya gue piara anjing juga itu karena bini gue juga suka. Jadi gue pacaran dari zaman gue pacaran tuh udah piara anjing gitu bareng. Kadang gue taruh di rumahnya dia gitu, kadang anjingnya gue bawa lagi ke rumah gue. Jadi kita piara bareng gitu. Nah itu sampai gue waktu mau wedding itu gue juga foto prewed gue sama Mimi ya. Terus ada temennya satu lagi, anjingnya temen gue namanya Milky, dia Chihuahua juga. Gue foto prewed bareng. Nih gue kasih lihat ya fotonya ya. Nah ini teman-teman, gue foto bareng sama bini gue. Di situ ada Mimi, ini Mimi, dan ini Milky. Nah ini gue foto lama gue nih waktu pacaran. Giginya udah mulai gatel. Anjing tuh gigi bisa gatel giginya, dia gigit-gigit tuh. Tapi ini kalau udah kayak gini biasanya nggak gue biarin sih, karena kalau keseringan nanti kejadiannya dia ngancurin apa aja, apalagi sendal. Itu udah jadi korban berapa kali. Dan tali leher anjing itu paling sering rusak kalau di rumah gue. Itu biasanya dulu Kuki yang ngancurin. Kuki tuh pernah ngancurin semua yang ada di kamar, terus dikumpul jadi satu kayak udah numpukin gunung. Waktu gue pulang buka kamar, gue kaget itu semua udah hancur, segala kertas lah apalah semua ada di situ udah hancur. Nah jadi anjing tuh giginya ya itu suka gatel. Nah, kalau udah giginya gatel gini, ini informasi buat teman-teman nih yang suka anjing tapi nggak berpiara. Nah jadi anjing itu di umur muda itu pasti gigit-gigit. Nah kayak gini, ini pasti nih gigit-gigit ngancurin barang. Hindarin juga kalau lagi ke umur gini sama anak kecil, karena dia anjing begini juga anak kecil, dia nggak kenal gitu, dia bisa gigit anak kecil juga gitu. Lebih baik sih kalian kasih suatu barang nih, contoh ya, dia bakal gigit. Oh sini Rio. Nah contoh tuh kayak gitu, dia gigitin boneka kan. Nah, padahal tuh boneka bini gue, nanti bini gue marah. Sini Kam, Rio. Dia gigitin karpet tuh guys, teman-teman kita. Sit, no, sit. Good boy. Nah, jadi dari sekian banyak cerita panjang lebar ini sebenarnya lanjutan video ya. Dari video 1 ya, ujung-ujungnya sih jadi vlog kedua gue sih. Cuman
masih gue bahas nyambung dengan video sebelumnya. Mungkin next time gue bakal bikin konten-konten sama Dogi juga yang lainnya, jalan-jalan atau apapun yang setelah udah dalam kondisi baik ya. Jadi gue bisa bikin konten kayak gitu. Oke, bye bye. Nanti gue juga bikin deh konten Oreo main sendiri. Jadi nggak semuanya vlog ya. Thank you semuanya. Bye bye. Please subscribe ya. Tetap support.